detail tentang saya senang sekali dari beberapa ayat saya gumuli waktu saya di kontak. Saya senang sekali mengupas ayat ini, yaitu Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, orang akan bahas bersama itu mulai ayat 1. Orang akan bahas itu. Efesus pasal 5 mulai ayat 1 bertitik tolak dari 5 ayat pertama. Meskipun nanti kita akan melihat secara perikop, konteks akan menyinggung ayat-ayat sesudahnya. Ada ayat itu. Saya baca ayat ini. Perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang sembrono atau yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dituntut supaya jadi teladan. Teladan yang Tuhan maksudkan di sini ialah orang berteladan hidup dulu. Karena kalau ayat ini bicara tentang praktek hidup hari-hari. Nah, konteksnya pasal 5 ini Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Efesus. Sebab itu. Sebab yang mana? Konteksnya dimulai dengan ayat 1 dalam hukum hermeneutik sebab akibat. Ini sebab akibat. Sebab yang mana? Kita sudah didorong sebab itu. Sebab apa? Apa penyebabnya? Penyebabnya ialah pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Jadi itu dia punya penyebab. Yaitu penyebabnya ialah kamu. Ada dua istilah menarik di ayat pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dua kata yang menarik. Kata kamu dan kata kita. Kata kamu dan kata kita di sini. Nanti sebentar saya jelaskan. Jadi kamu sudah jadi manusia baru. Pasal 4 ayatnya yang ke-17. Kamu sudah jadi manusia baru. Di situ namanya lagi itu dikatakan, sebab itu katakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan
Apalagi sebab itu, mundur lagi konteksnya, yaitu pasal 2 ayat 8 dan 9. Pasal 2 ayat 8 9. Sebenarnya orang sok mati. Pasal 2 ayat 8 9. Sebenarnya orang sok mati oleh karena pelanggaran dan dosa Torah. Saya baca untuk tegasnya ayat 8 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, orang dulu sebetulnya somat oleh karena pelanggaran dan dosa. Kejadian pasal 1, lebih khusus sebelum awal-awal itu masuk Kejadian pasal 3, Tuhan bilang, jangan makan itu sana, semua boleh, tapi yang satu itu jangan. Kalau kamu makan pasti, karena melanggar sebetulnya mati karena dosa. Begitu dengan orang. Sebetulnya Paulus bilang, orang sebetulnya dulu sudah mati oleh karena kesalahan kita untuk melangkah, kesalahan kita untuk bertindak, kesalahan kita untuk memilih. Sudah. Tapi ayat 2, ayat 8, karena kasih karunia orang sudah diselamatkan. Itu bukan usahanya orang. Bukan orang berupaya supaya hidup kudus seperti ajaran orang lain. Ajaran seberang. Beramal banyak. Jadi perbuatan diri sendiri kan itu. Beramal banyak supaya diterima di sisi Allah. Seberapa mampu manusia yang terbatas membuat amal baik? Manusia terbatas. Manusia tidak mampu. Maka muncullah ajaran yang disebut dengan Gnostisism, yaitu supaya dimampukan melaksanakan yang baik, amal baik, sedekah dan lain-lain, sampai muncul lagi ajaran kita lihat mati tawa. Pokoknya kalau korupsi berapa miliar, tapi potong kata 10% kong kasih sedekah, so suci itu berkat itu. Oh Tuhan, so suci katanya, padahal tak ambil yang ruci. Tapi itu ajaran seberang. Sehebat apapun manusia menurut Alkitab, tidak dapat mencapai garis kekudusan Allah. Standar kekudusan Allah dan manusia dibawa di bumi karena dosa. Berusaha dengan filsafat, berusaha dengan hidup baik, berusaha dengan amal, sedekah dan lain-lain, tidak akan dapat mencapai garis standar kekudusan Allah. Garis itu akan mencapai ketika dijembatani yang namanya salib Tuhan Yesus Kristus. Kita yang salah dulu, Efesus 2 bilang, ayat 8 itu bilang, semua karena kasih karunia, yaitu salib Kristus. Kalau dalam ajaran seberang, garis kekudusan Allah, manusia berdosa, Allah Maha Suci,
Ada satu jembatan yang menjembatani antara manusia berdosa untuk mencapai kekudusan Allah. Jembatan itu disebut Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim itu adalah Yesus Kristus. Yang orang bilang Isa. Ingat ya, konsep Isa menurut mereka dan konsep Isa menurut Alkitab kekristenan beda. Tetap mereka punya konsep tentang Isa adalah nabi. Kalau kita, Isa itu adalah Yesus Tuhan. Kembali. Itulah penyebabnya. Kenapa ketika kita menerima karya selamat Kristus lewat kayu salib, kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lama semua sudah dibuang. Yang lama meskipun harus diakui, kadangkala kebiasaan lama kadangkala masih muncul. Harus diakui. Tidak selamanya orang, tidak selamanya di dalam saya pelajari Alkitab, tidak selamanya. Termasuk Musa. Musa naik di gunung dengan Tuhan luar biasa, dengan Allah. Tapi ketika dia turun, kemudian mangamu lagi ini, apa bangsa Israel, mana mau bikin mati orang sini. Lebih baik orang pulang ke Mesir juga. Ada mati, ada daging. Ini orang entel minum yang tidak ada. Tuhan bilang Pak Musa, ulurkan tongkatmu ke batu. Apa Musa bikin? Musa bikin tidak ikut Tuhan mau. Tuhan bilang kan ulurkan. Karena Musa waktu itu so marah. Sampai dia tok itu batu. Ya toh? Itu tuh cerita. Makanya itu disebut marah dan meribah. Tok itu marah. Keaslian daripada tabiat Musa justru muncul. Walaupun memang waktu mau kikis itu dia manusia lama, memang butuh waktu. Bukan berarti saya so beres. Oh enggak. Kadangkala. Tanya apa bapak-bapak semua di sini yang so biasa di oto. Tanya tuh. Oh kok. Kadangkala dia muncul tuh asli di oto. Tuh orang dah ikut-ikut aturan. Kenapa di semua kemarin? Kali so ndak sadar senyelutut bodoh. Betul Pak. Saya juga akui itu. Kalau saja motor masuk, makanya menurut saya kalau mau uji kesabaran, duduk di belakang setir oto. Apalagi masuk kota Manado, Bitung juga so padat. Manado, aduh, kalau Bokodabra itu biru-biru, mikro-mikro, aduh, so bukan tangki itu raja jalan, mikro itu raja jalan. Kadang-kala sudah pinggir so berhenti. Orang dah ikut-ikut di pantai. Kadang-kadang diuji. Hal-hal itu begitu. Hal-hal sepele. Gitu. Tapi Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Efesus, sebab itu, nah, untuk jadi teladan. Modal pertama jadi teladan ialah kita harus jadi manusia baru, sungguh-sungguh. Harus jadi manusia baru yang sungguh-sungguh. Seperti di dalam pasal 4 tadi. Harus jadi manusia baru, harus ada Yesus yang sungguh-sungguh bertahta. Dengar baik-baik. Harus ada Yesus yang sungguh-sungguh bertahta di dalam hati. Bertahta orang setahu. Jadi ibarat kerajaan raja.
Jadi yang bertakhta sebagai raja di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang diwakili Roh Kudus diam dan menguasai seluruh hidup kita. Seluruh aspek hidup kita. Dia yang bertakhta. Dia yang bertakhta, dia yang berkuasa di dalam seluruh hidup kita. Itu modal yang harus dan tidak boleh tidak. Saudara tidak bisa merubah diri sendiri. Kita manusia tidak mampu merubah mindset berpikir kita. Kita manusia tidak sanggup untuk berbuat baik, lebih baik. Hanya Roh Kudus yang mampu. Makanya itu syarat pertama dalam pasal 4 itu. Syarat. Nah, setelah itu praktek hidup. Mau jadi bagaimana praktek hidupnya Torah? Setelah sudah dia yang bertakhta, apa yang Torah langkah? Efesus 9 pasal 5. Jadilah penurut Allah. Jadi orang harus pertama harus mentaati Tuhan. Untuk menjadi teladan, dia sudah bertakhta dalam hidup ini. Maka karena dia yang adalah raja dalam hidup ini, maka sikap hidup kita satu, harus taat. Taat berarti tunduk. Orang tunduk pada Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa maksud Tuhan? Apa perintah Tuhan? Harus orang tunduk. Harus. Tidak boleh tidak. Beberapa tahun lalu saya dan istri ke Solo, ke Jogja, karena anak saya yang pertama, Alvita, dia selesai S2 di sana, dia master farmasi. Ketika dia bilang kami berusaha pergi, dan selesai wisuda, karena sudah di Jogja, mau balia sedikit dulu, dia bilang Malioboro. Orang akhirnya nginep di Jalan Malioboro, DP utama, ke dalam sedikit, cuma jalan kaki kemarin di Rednos. Kok cuma dapat yang murah, cuma 250 satu malam. Kami sama-sama, saya, istri, anak, kong berjalan sedikit di Malioboro. Kong lihat tuh keraton. Aduh, kita lihat bajaga tuh pintu macam satpam. Berdiri pakai tuh macam tongkat. Itu kan macam kerajaan tuh. Itu semacam penjagaan kerajaan. Setelah bercerita sedikit dengan orang, ternyata tuh bajaga-jaga itu dengan tuh Doja bilang apa itu abdi-abdi, nyanda digaji. Kamu jangan makan dah, kecuali makan, dapat makan. Tapi nyanda digaji. Seberapa lama Pak? Opa, itu panggil Opa. Berapa lama? Oh, sudah 15 tahun. So berapa kali ganti kata tuh Hamengkubuwono, tetap. Jadi memang seopa-opa, tapi nggak digaji. Terus kalau panggil ini taat. Orang tahu tuh kalau orang mau menghadap masuk di ruang itu, mesti berlutut masuk ke dalam. Kong harus taat pakai tiap hari pakai tuh, punya bilang blankon, blankon. Iya, blankon. Pakai itu, kong pakai tuh dompet seragam apa? Sarung. Selempar itu ya kami yang cuci sendiri. Enggak ada, tidak digaji.
Tuh opa, so 15 tahun, tidak digaji. Dan Pak, kenapa begitu? Itulah kami. Kami hormati orang raja. Oh Tuhan Tapi orang bangga kalau berdiri di muka macam pintu gerbang. Aduh. Baru kita tahu. Sampai DP abdi di dalam, di dapur bersih. Dan digaji. Kecuali makan sudah disiapkan. Lalu dorang ada shift kata. Dorang ada yang jam 6 habis makan ganti. Kita bilang, aduh. Kong kita tanya, apa yang tu raja ada baking pangoni? Yang saya senang, dorang bilang, dorang bebas dari penjajahan Belanda dulu. Oh, cuman karena itu. Kalau mau pikir sudah seberapa tahun lewat. Semua 80-an tahun lewat. Tapi tetap mengabdi. Saya bayangkan dengan kita manusia orang percaya. Orang bukan cuma dibebaskan dari penjajahan. Dosa pun diampuni. Maka jadilah orang taat. Jadilah orang tunduk kepada raja di atas segala raja yang sudah bertakhta dalam hidup kita. Kita tunduk karena kita bukan cuma diberi pengampunan. Orang bukan cuma diberi pengampunan, Tuhan kasih lagi anugerah hidup kekal dan nafas hidup. Waduh, luar biasa. Setelah saya baca, pelajari tentang manusia. Ini saya ibaratkan kita manusia. Sumber dosa. Akhirnya Tuhan pindahkan dari kerajaan sesat kepada kerajaannya yang kekasih. Ya toh? Kemudian dia bilang, ini binasa. Sekarang napa tuh pengampunan sudah diampuni. Sekarang kamu ada di hidup yang kekal. Lalu ada Roh Kudus dalam hidup kamu. Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Jadi bahasa kasar, semua kita difasilitasi oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Semua difasilitasi oleh Tuhan. Ketika terus semua berbuat, Roh Kudus ingatkan, pancuri itu dosa. Aduh puji Tuhan, tidak jadi. Itu Roh Kudus semua yang bicara patoran. Nah, di sini kita belajar harus taat kepada sumber hidup ini. Memang saya baca satu buku sementara saya baca tentang harapan. Dia kasih tentang harapan yang pasti di masa depan. Tapi nanti kalau saya ada berapa buku itu, saya bagi pendeta, supaya Pak Pendeta nanti bagi Pak Jemaat. Ada juga saya dapat buku dari Rick Warren, 360 khotbah. Saya nanti kirim satu, ada di rumah dua kan, tuh rumah di dua. Satu saya akan kasih ke pendeta karena orang harus berbagi sehingga berbagi pada jemaat. Di harapan itu di buku yang saya sementara baca sekarang, saya baca halaman pertama tentang ketidakadilan. Apa ini? Kita baca. Aduh, ya betul ini fakta. Dalam hidup ini seolah-olah orang-orang beriman, seolah-olah orang selalu diperlakukan ada ketidakadilan. Contoh sederhana, Kok Tiong bergumul tentang mahnya. Saya percaya Kok Tiong pernah berpikir, Tuhan, kita semua melayani Tuhan. Tapi anak sudah lagi melayani Tuhan. Kenapa kita menderita terus begini Tuhan?
Sana Tuhan tu pamabo mampos. Mal sehat-sehat Tuhan. Iya kan? Waktu itu betul. Aduh Tuhan betul. Tuhan sana tu tukang selingkuh. Udah Tuhan tertawa tiap hari. Mari kita semua layani Tuhan. Aduh Tuhan. Bangun pagi. Sodingan mah. Atau Tuhan. Ada kami punya teman pelayan. Dia so melayani di Papua. Mungkin dia nih kenal. Pendeta Dolfi Rata. Oh so lupa itu. Dia melayani di Papua semua hampir 30 tahun. Kemudian dia pulang Manado. Kontrol ini ada di HP, sementara kontrol jantung. Kemudian dia diberi kesempatan oleh dia khotbah di gereja. Kemudian dia sampaikan, saya sudah berapa dia bilang? 19 tahun kalau tidak salah. 20 tahun. Tidak boleh putus obat jantung. Tapi dia melayani terus. Jadi seolah-olah orang rasa ada ketidakadilan. Padahal dia betul luar biasa. Tapi dia punya ujung. Ialah harapan pasti di masa depan. Itu yang menghibur saya. Saya baca. Kadang-kala kita juga begitu. Ini kita baru-baru tepek kaki ini masih menyeri. Makanya tuh berapa hari kita berdoa, Tuhan, kok kita kemari sepanas oto kita tes, ba injang kopleng, injang rem, usu boleh, taba injang rem, usu boleh, aduh terus semangat, so boleh, karena ini kita pe kekalahan tapi kaki ini, boleh batanan di AC, kita kalau AC so 1 jam sudah. Apalagi di oto, kalau hujan, mesti pasang AC. Kalau kita bukan di persediaan, di macam di otot-otot. Ini di otot sini. Kita payah di AC. Nah, kita pun kadang-kadang istri, kita mau angka begini hari Jumat itu. Jumat. Mau angkanya begini, aduh. Pernah istri panggil semua kol. Hari Jumat pagi itu kan. Duduk nak sampai 3 menit. Tak terus bilang, pegang kita semua pusing. Batahan sakit. Semua pusing. Lepas tu bas mokol langsung masuk. Waktu apalagi mau angkat tuh kaki, mau senai di koi, mau tidur. Memang sampai bilang Tuhan. Kadang-kadang orang hadapi. Seolah-olah orang bilang Pak Tuhan menuntut keadilan. Tuhan. Sudah kadang-kadang orang hadapi begitu. Apalagi ibu patah kaki itu hari pasti bergumul. Oh Tuhan, kita so doa semalam, kita so aktif pelayanan, kita so apalagi yang kurang Tuhan. Kenapa begini? Lalu kita baca ayat firman Tuhan ketika jadi. Orang yang dikasih Tuhan dihajar oleh Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan disesak oleh Tuhan. Oh waktu itu kita bilang Tuhan terima kasih. Setiap kita semua angkat kaki semua turun di WC di koi. Semua menderita kita bilang puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memang mau pegang di lemari. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kadang-kala lagi mau begini. Oh Tuhan, kenapa kau begini? Kadang-kala seperti itu. Tapi hal demi hal, kecil demi kecil, mari kita belajar taat pada Tuhan. Ini kalau menjadi teladan. Hidup yang menjadi teladan dalam segala hal, mari kita belajar taat pada Tuhan. Kenapa? So ada raja yang bertakhta dalam hidup kita. Kita harus taat. Yang kedua,
Di dalam situ dikatakan, dan hiduplah. Nah, ini praktika hidup kita. Dan hiduplah di dalam kasih. Saya sudah mau banyak bicara tentang kasih. Philia, storge, eros, agape. Supaya ini 3 kasih manusia diserahkan pada Tuhan, dibungkus oleh kasih agape. Maka kasih itu semua akan terkontrol. Biarlah yang bertakhta dalam hidup kita adalah kasih Allah, kasih agape yang membungkus orang itu, kasih agape. Kalau orang masih hidup dengan 3 kasih ini, 3 jenis kasih, philia, storge, dan eros, kasih yang menuntut balas. Tapi kasih agape tidak menuntut balas. Hiduplah di dalam kasih agape, yaitu tidak menuntut balas. Ini Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Efesus dalam ayat 1, jadilah penurut Allah seperti anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Kasih di sini agape. Hiduplah dalam kasih. Kita dengar satu lagu anak-anak menyanyi, bagus sih. Anak-anak menyanyi. Kita lihat tak kaget dari anak-anak menyanyi. Anak sekolah minggu. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar main cinta. Pemuda dan pemudi jatuh cinta. Ibu, bapak, oma, opa korban cinta. Kurang ajar anak-anak sana. Tuhan, ini anak-anak ini udah belajar di mana? Anak-anak sekolah minggu ada tuh bapaknya kasih mic, bapak tuh di PKK. Dia bilang ulang. Ini mau saya belajar atau mau saya singgung patu orang-orang yang aduh dong suruh batu anak sekolah minggu pelagu jadi lagu begitu. Aduh, itu. Nah, orang bukan begitu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab ajarkan orang mesti praktekkan, wujudkan tentang kasih yang ilahi dari Tuhan kita yang Maha Kasih. Hiduplah, jadi ini praktek gaya di mana kita berada. Hiduplah dalam kasih. Tapi kasih yang sesuai firman Tuhan. Bisa mengerti? Bukan sama dengan kasih orang Solo. Orang Solo sama Monggo mas. So injang dia pe kaki, dia cuma bilang, mas, kaki mas di atas, kaki saya di bawah. So injang itu kaki, itu bukan kasih lah itu. Coba Manado, dah matang, anak kan nyanda. Jadi kalau Manado injak, langsung malayan itu 5 jari. Tapi kita kan sopan santun. Kita sampaikan dengan sopan santun. Hidup dalam kasih. Apalagi di dalam bergereja. Oh, penting sekali ini. Karena kadang-kala gereja terjadi salah paham dan berbawa terjadi dari hal kecil salah paham jadinya hal besar. Makanya dari pelayan-pelayan, penatua, diaken sekarang hati-hati. Yang cuma karena ibadah di sana
serta pulang. Ibu ada bungkus akan tuh satu. Kong pelayan yang ada bungkus akan. Serta pulang hati kecil bilang, kita tuh udah berdoa dan ada bungkus akan. Padahal tak so ingin sekali itu. Tapi suka-suka itu cookies. Mulai nantinya ibadah pak kita karena membungkus akan. Cuma sepele. Iblis bisa masuk celah-celah kita yang sekecil apapun. Dia akan ubah menjadi peristiwa besar. Kayaknya orang kadangkala harus lebih mawas diri. Apalagi istilah karismatik ekstrim bilang, ini semua akhir-akhir zaman. Ini semua akhir-akhir zaman. Saya dengar khotbah kemarin malam. Ada tuh ibu khotbah di televisi. Oh, dia bicara lagi. Saudara, ini semua pengangkatan. Aduh, kesian. Ini bahaya salah tafsir. Dan belum belajar keutuhan Alkitab. Bukan berarti saya sudah. Tidak, tapi sedikitnya. Tapi dalam hati. Coba pergi jadi luwuk. Di luwuk yang jauh-jauh. Ujung Luwuk paling ujung ada di nama desa Batu Rube. Batu Rube kau naik ke kanan di atas ada suku Wana. Belum terima Injil. Ya, oh dari Luwuk. Nah itu tahu. Paling ujung Batu Rube toh. Nanti dari Batu Rube kemudian lalu naik kanan suku Wana. Tidak bisa bahasa Indonesia. Cuman bayar dengan berapa dia mau, semacam barter di sana. Suku Wana banyak sekali yang belum terima Injil. Dan kata Tuhan Yesus bilang, nanti Injil sampai diberitakan pada orang paling terakhir, baru datang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ini orang karismatik bilang, sekarang akhir zaman, betul dari sisi tanda-tanda. Tapi bagaimana penginjilan, pemberitaan Injil? Nah, memberitakan Injil juga harus dengan kasih. Jadi orang nanti mau jadi teladan dalam melayani jemaat. Jemaat kan sekarang beda dengan jemaat dulu. Jemaat gereja abad pertama, luar biasa. Jadi perkembangan terus belajar tuh. Dari 120 jadi 300, 5.000 dan seterusnya bertambah-tambah. Jadi taat. Nah, kalau sekarang banyak jemaat domba-domba, bukan domba mendengar suaraku, mar domba batandu. Bukan cuma batandu, baskople. Kayaknya jadi pelayan, teladan, sabar dengan kasih. Dengan kasih. Gereja kami baru-baru orang beristilah sidang tahunan. Gereja, cuma gereja. Salah satu ide yang saya usulkan, saya bilang, kalau jemaat semalas masuk gereja, kunjungi dia sakit. Waktu sakit kunjungi doa, tapi jangan kasih diakonia. Kita bilang begitu. Kalau malas tuh jemaat, gimana 1 tahun cuma 2 kali masuk gereja? Sedangkan yang lari rajin, kalau masuk gereja, kalau masuk rumah sakit, diakonia sama. Saya bilang, saya usul kalau boleh, yang malas masuk gereja, kalau dia masuk rumah sakit, diakonia jangan kasih, kunjungan doa. Ada yang tantang. Ini tebak pikir. Itu bukan karena disiplin organisasi, tapi mau ajar orang itu supaya dia kami doakan, dia kami kasihi. Masa dia tidak mau mengasihi Tuhan? Tapi itulah dinamika domba-domba
ada domba bage, ada domba batandu, ada domba baskop. Pelayan-pelayan, jangan luntur itu kasih untuk sapa dorang, dekati dorang, rangkul dorang. Nanti sebentar kita akan lihat tentang Tuhan bilang kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebentar. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku yang ada pada kamu. Jangan dengan paksa, jangan. Tapi dengan kasih kita doa. Hidup dalam kasih, saya tidak mau panjang lebar karena kita sudah mengerti. Baik dalam rumah tangga, terutama dalam pelayanan. Karena Raja yang bertakhta pada kita dan Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih untuk menjadi teladan, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kasih. Ketiga, yang ketiga ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau serakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Itu jadi teladan ketiga. Orang harus belajar hidup ini kudus. Orang belajar ini hidup ini berusaha di dalam rumah tangga, di dalam kegiatan apapun kita, mari kita berupaya minta kemampuan dari Tuhan Allah Roh Kudus supaya orang hidup kudus. Nah, dalam ayat ini kalau Anda teliti baik-baik, ada dua hal yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus tentang kekudusan. Kekudusan yang pertama ayat 4, dia katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran sebut saja jangan. Ini kekudusan menyangkut pribadi, keutuhan tubuh kita. Kekudusan yang kedua ayat 4 bicara mulut. Paulus bicara ini mulut secara spesifik. Dia bilang apa? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Jadi kalau ayat 3, Paulus bicara kudus seluruh hidup, seutuhnya seluruh hidup ini. Pola berpikir, tindakan, sikap, kudus. Makanya Petrus bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus dalam surat Petrus. Tuhan bilang. Jadi kudus. Tetapi lebih spesifik, kenapa ayat 4 Paulus bicara pada jemaat Efesus? Kenapa harus spesifik mulut? Yakobus ya, kitab Yakobus. Karena lidah kamu binasa. Lidah adalah salah satu anggota tubuh. Bagaikan api yang kecil bisa membakar, menghanguskan rumah yang besar. Lidah, memang lidah tak bertulang. Apa itu ya? Itu Sandora. Itu Sandora atau tak terbatas kata-kata. Bahaya. Berita dari sana, KGSO so di sana. Kalah, itu dia paparasi. Wartawan kalah. TV One kalah. Baru di sini tadi pagi. Sebentar sore so di sana. Kenapa? Mulut.
Paulus bilang, berita di sana, sore di sana, malam sebikin penyembahan. Gimana itu? Dari mulut yang sama, bibir yang sama, caci maki, cerita orang, malam penyembahan. Haleluya. Bagaimana doa kita mau dijawab? Bagaimana doa kita mau sampai kepada Bapa di surga? Ini yang bahasa kaum seberang bilang, jimat-jimat orang Kristen hebat. Ada kesaksian saya lihat di YouTube tentang seorang artis, saya lupa dia punya nama. Ketika dia mau menikah, laki-laki orang Kristen, tapi dia papa bilang, tidak boleh, harus mualaf dulu baru nikah. Singkat cerita, akhirnya mereka nikah. Tapi diam-diam itu laki-laki tetap beribadah gereja dan ibadah taat. Satu ketika papa mantu masuk rumah sakit oleh karena pecah pembuluh darah, kata solidium. So 3 minggu DP istri dia sudah kenal, DP anak dia sudah kenal. Akhirnya dibawa rawat ke rumah sakit. Setelah kurang lebih 2 minggu di rumah sakit, semua jalan 3 minggu. Tentu cewek artis ini bilang, ada suami ke teman mau datang menjenguk. Dia pakai alasan dia suami. Sebab kalau dia bilang ke teman, tu istri tu dia anak ini yang kawin dengan Islam itu, so sering-sering dia ikut dorang ke persekutuan ibadah. Dia takut mau bilang pada DP mama bahwa ada orang Kristen mau berdoa. DP mama pasti marah karena dorang Muslim taat. Dia pakai alasan dia suami ke teman-teman mau datang menjenguk, cuma menjenguk atau besuk. Oh iya, boleh. Akhirnya satu sore dorang datang. Satu dorang datang biasa kasih bantuan. Lalu tuh artis ini bilang, Bu, mereka sudah mau pulang. Mbak bilang, ya dia bilang, oh terima kasih begini. Lalu mereka bilang begini, tapi Bu, sebelum kami pulang, bolehkah kami berdoa untuk Bapak? Oh boleh. Tapi kami mau doa orang Kristen. Boleh? Oh enggak apa-apa, silakan. Ini sudah 3 minggu dah koma ini, dah lindung. Sudah juga 3 minggu tidak makan. Lalu dorang berdoa. Habis demikian pujian penyembahan didoakan. Habis doa, mereka pulang biasa salaman. Malamnya, dia malam, tuh om tak sadar, buka mata. Dorang kaget. Kaki DP papa begini kata. Tuh bapak itu, istriku, dorang kaget. Coba kenal orang. Anak, kakak, ini kakak adik ada semua namanya. Siapa coba kenal? Siapa mau nih semua di sini? Kok dia terus bilang, siapa? Saya tinggal istri, anak, gimana dorang? Dorang kaget. Lalu ibu bilang, hebat juga orang Kristen penjimat-jimat. Tapi mama bilang, baru tadi orang Kristen kasih jimat, hebat juga. Ini DP 3 hari besok biasa apa? Kalau pagi-pagi dokter speksi, apa DP istilah itu? Fisika. Dokter lagi. Ibu, ada saya makan apa tuh bapak? Nyanda. Cepat sekali dia kesembuhan. Kasih makan kalau dia minta. Oh iya sudah minta makan. Oh sudah. 3 hari kemudian scan ulang. Dokter klik scan ke dokter bilang,
Bapak punya darah pecah pembuluh darah dan darah yang aneh. Sudah tidak ada, sudah hilang. Tanya Pak Ibu, lah kasih makan apa? Kan dokter mau jadikan bahan. Lah kasih makan? Enggak, cuma dari rumah sakit punya makanan. Dia sudah makan normal, sudah Pak, oh sudah. Minggu ini siap saja atur pulang. Sampai di rumah, dia mama bilang, pagi akan tuh orang Kristen yang berdoa, orang pejimat hebat. Lalu anak itu, DP anak perempuan bilang, wah tidak ada jimat-jimat, itulah doa orang Kristen. Oh gitu, panggil mereka, datang berdoa bersyukur. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, semua keluarga kakak beradik bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan. Luar biasa. Tuhan jawab. Saya tidak tahu, tapi itu saya tahu kedaulatan Tuhan. Kayaknya saya dengar satu khotbah dari hamba Tuhan besar luar biasa. Tidak ada pendeta yang hebat mengusir setan. Tidak ada satu pendeta yang hebat mengusir setan, menyembuhkan. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Tapi saya bilang, ya kita Paulus bilang ada yang dikaruniakan oleh Tuhan khusus. Tapi saya setuju. Kalau toh mereka melakukan itu karena kasih karunia Tuhan. Yang hebat bukan orangnya, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita alami itu? Satu, kekudusan hidup sangat dibutuhkan. Waktu Musa merapat Pak Tuhan bilang, tanggalkanlah kasutmu. Jadi tanggalkan dulu kekotoran. Lalu datang Yosua ketika menghadap dalam doa, Tuhan bilang, tanggalkanlah dulu kasutmu. Kalau masuk dalam peraturan itu doa. Makanya penting sekali. Orang harus kudus untuk jadi teladan dalam segala hal. Harus belajar kudus dalam hidup ini. Termasuk ayat 4, kudus. Mulut kita yang paling utama. Tiap hari orang harus hidup belajar hidup kudus. Maka kalau kita begini, kalau istri keluar, suami keluar, kalau orang sudah diajar hidup kudus dan menyadari dalam hidup kita yang bertakhta adalah raja di atas segala raja, sudah khawatir. Suami rupa subagaya gagah kaget dia mau keluar gimana ini? Tidak usah khawatir. Tapi suami belajar hidup kudus. Istri, siapa dia ini kali lain bapak kan? Kage kong, semua tuh kage kong. Tapi kan orang semua menyadari tahta kita ada Yesus. Dan kita belajar hidup kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Dan dia adalah kudus. Orang sudah usah curigation. Nggak usah. Karena ada Roh Kudus yang akan mengontrol jalannya istri saya, mengontrol jalannya suami saya, mengontrol anak-anak saya, mengontrol hidup mereka. Dan seperti karena ada Tuhan. Amin. Hidup kudus. Lalu, kenapa kita harus lakukan hal ini? Peringatan ayat 5. Ayat 5 adalah peringatan. Ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini tidak ada. Bahasa kasarnya, sorga, tempat anak-anak Tuhan yang
hidup percaya beriman yang punya Yesus dalam hidupnya, yang taat jadi penurut, yang hidup dalam kasih dan hidup dalam kekudusan. Itu kunci paling utama di dalam belajar hidup teladan, sehingga kita menjadi berkat. Ujungnya jadi berkat. Hidup kekal adalah jaminan yang pasti. Sekali lagi, hidup kekal dalam Yesus adalah jaminan pasti. Meskipun saya kasih andaikan, kadangkala dalam hidupnya orang banyak ketidakadilan yang kita alami, tetapi ujung dari semua itu hidup kekal, bahagia selama-lamanya sudah menanti kita semua. Karena itu jadilah teladan setia sampai akhir. Makasih. Ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya. Ayo, kita nyanyi dulu satu lagu. Lagu apa ya? Jangan kasih satu lagu anak sekolah minggu tadi. Kerja buat Tuhan. Hebat tuh bebas ini dia. Jago kutek main. Kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis. Dia sekali selalu manis. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis, membuat hidup Tuhan sadar, berkat Tuhan selalu manis. Alamat Tuhan kan, mana-mana Tuhan kan, mana-mana Tuhan kan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Iya. Ada yang ingin kita percakapkan bersama? Apakah itu case, kasus? Silakan bagikan, share, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Silakan, nggak usah malu-malu. Ada pertanyaan? Asal jangan tanya ke kita ya kalau ada doi. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Yuk. Ya mungkin mau tanya, Ya. tanya. Pergumulan orang saat ini dalam persekutuan pelayanan sekaligus jadi teladan ya dengan perkataan dan sama dengan perkataan. Karena kan orang banyak melihat akhirnya ada orang yang kecewa karena salah berkata-kata dan salah bertindak. Dan itu yang kebanyakan terjadi. Nah mungkin lebih praktisnya bagaimana supaya orang mengendalikan itu. Kan jangan cuma senjata ada kata-kata keluar, no? Nah ada sapaan dan sebagainya. Betul sekali. Yang kompak jadi wow. Menjaga tuh orang mulut, jangan komang sejadi wow. Ada Alkitab tuh bilang, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Atau biasa istilah di bahasa Inggris bilang quick earth, yaitu cepat orang mendengar tetapi lambat berkata-kata. Barangkali ini yang memang Alkitab ajarkan, agar supaya kita jangan, biasakan orang begitu cepat bereaksi.
Saya belajar, dosen saya dan istri, pasti ibu pendeta juga belajar di Malang sana di sekolah. Dosen konseling saya, dia dari Filipina, dosen konseling. Kami ujian konseling, diajar ketika mendengar keluhan orang atau dalam bahasa konseling keluhan pasien, jangan langsung bilang, oh begini kok begini, jangan. Waktu ujian dan kuliah dia ajar, ketika mendengar keluhan pasien atau keluhan jemaat kita atau apa istilahnya, cuman berikan 2 syarat. Dia bilang, oh terus, oh kami di ujian dulu hampir 2 jam dilatih 1 orang yang mendengar cuman, oh sebetulnya so suka mau jawab karena dia keluhan, orang sudah paham, oh jawab ini. Sebenarnya so boleh, tapi diajar supaya dengar terus dulu dia masalah. 1 jam dia balik kasih terus, tapi orang cuma diajar, oh kamu gimana? Aduh, diajar kami jangan bacatat, nggak boleh bacatat, karena kalau kata bacatat nanti tuh pasien sudah, dok mau kasih berita di mana ini, kaki keluar di Mandodo Pos. Jadi diajar cuma mendengar terus dia keluhan. Nah, dari sini orang belajar, apabila terjadi begitu jemaat, apabila terjadi begitu orang jangan langsung bereaksi. Belajarlah dulu untuk dengar, lalu ujung-ujung bilang baik. Orang doakan bersama supaya apa yang menjadi pergumulan bisa tercapai atau bisa terpecahkan. Saya beri contoh. Ada 1 orang, ya pasti kita nggak bisa sampai sekarang saya tidak pernah, kira-kira 25 tahun dia cerita kasus ke kita. Dia cerita, sebenarnya kita sebelum kawin tapi istri kita, dia bilang, sebenarnya kita sebelum kawin tapi istri ini kita ada anak di luar. Dia kasih tahu. Jadi bagaimana? Kita tuntut dia pertobatan. Singkatnya, tidak usah cerita panjang. Sampai sekarang saya tidak pernah beritahu siapapun. Sedangkan sampai istri dia ingin tahu siapa dia. Kita tidak kasih tahu ke dia. Sudah 25 tahun lebih. Lebih. So 30, mungkin so 35 tahun. Karena saya dan istri waktu itu belum nikah. Sampai sekarang saya tidak cerita orang tentang orang itu. Jadi belajar simpan rahasia orang, jangan sampai digembar-gemborkan apa yang menjadi anak kita. Ada persoalan terlebih jemaah, jangan cerita siapapun, terkecuali pada pendeta, ibu pendeta sebagai pengembala. Dan itu justru harus disampaikan supaya pendeta, ibu pendeta tahu si ini ternyata ada pergumulan. Tapi kalau bisa, maaf, pada istri pun jangan kasih tahu, pada suami pun jangan kasih tahu, supaya persoalan kecil jangan bawa bencana besar dalam jemaat.
Gitu. Itu saya ambil contoh. Saya sendiri dan banyak hal yang saya, kalau ada konseling pada saya, banyak sekali yang konseling pada saya dan saya cuma simpan dan saya cuma bantu dalam doa. Mereka punya pergumulan. Ada yang sekarang di Jakarta, dokter. Karena itu banyak kali dia WA saya, Kak, ada yang perlu dibantu? Kita bilang, untuk sementara belum. Nah, waktu kami ke Jogja, dia yang bantu saya punya tiket. Kami punya tiket. Waktu itu, aduh, kenapa begini tiket melonjak? Aduh, kita bilang Pak Dokter, Dok, aduh kami ada sini. Oh, sudah Kak. Dia bantu. Karena dia punya persoalan juga dulu sangat berat. Tapi dia waktu konseling pada saya dan saya ajak dia berdoa, dia cerita, coba tanya istri. Saya tidak pernah cerita masalah-masalah orang konseling pada saya lalu cerita istri. Nah, cuman bawa pada Tuhan dalam doa. Nah, gereja yang bagus, yang sehat ialah setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kalau ada masalah di anggota jemaat kita, jangan cerita suami, jangan cerita istri, jangan cerita anak-anak, cerita pada pendeta yang ada di gereja. Supaya orang jadi teladan utuh kesatuan persatuan gereja kita. Begitu kira-kira kalau saya punya jalan keluar. Terkecuali bisa berkaitan dengan organisasi. Nah, itu internal, persoalan internal. Apakah dia mau kena disiplin atau enggak? Tapi itu kan ada tingkatan-tingkatan kasus. Itu saya enggak bisa masuk ranah organisatoris. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Nah, Mungkin belum sampai di ayat 67, tapi saya mau bertanya dengan ayat 67 ini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Kemudian karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah. Lalu murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Kemudian ayat 7, sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Di sini ada kata murka Allah dan jangan berkawan. Nah, kalau di organisasi apapun, saya pikir berkawan wajib ya pada siapa Tuhan. Di ayat 7 itu dikatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka. Itu yang di satu ini. ya, tes. Boleh? Boleh. Nah, jelas kok ini? Atau saya kuat sedikit? Tes satu. Ya, oke. Makasih. Ya. Nah, ini ayat 1 sampai ayat 5. Ini Tuhan pakai Paulus bicara pada jemaat soal praktika pribadi. Nah, sekarang ayat 6 dia mulai bicara jangan sesat. Ayat 6. Karena mulai ayat 6 dia semua bicara tentang kondisi luar. Yaitu banyak sekali khususnya di Efesus itu orang-orang yang masih suka dengan kehidupan di luar Yesus. Karena itu ayat 7 dia bilang, jangan bakawan dengan orang. Jangan bakawan dengan orang. Dalam Mazmur pasal 1, jangan duduk dengan pencemooh. Jangan. Persoalan. Berkawan boleh. Boleh. Say hello pada mereka boleh. Keluar dari lorong petoran, badan ke lorong. Jangan komentorang, kenapa orang sudah duduk di situ kok sore. Kontorang cuma ada tere-tere. Jangan. Tunjukkan sikapnya torang, kasih itu lemah lembut, tapi tegas. Salah adalah salah,
benar adalah benar. Jadi orang berkawan dalam pengertian kalau kawan kan serta lalu dalam dong. Misalnya hari-hari, Pak, orang ada di lorong sini, konsum mengada dengan cap-cap, itu yang keliru. Nah, sebilang nanti kalau orang terbawa arus itu, ini mendatangkan murka Allah. Itu dia bilang di sini. Nanti orang kalau seperti itu, odo, murka Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah. Waktu itu filsafat masih muncul. Makanya kita singgung tadi tentang gnostisism yang menganggap waktu itu orang dibenarkan itu mesti beraskese, pergi di tanpa sepi, kemudian dia mengasingkan diri. Kalau kebanyakan sekarang itu India ya, India dan Cina, itu dia banyak. Jangan. Nah, dia bilang nanti orang terseret dengan ajaran sesat, itu dia kata-kata hampa, kata-kata kosong. Dan sekarang saya dengar khotbah di televisi dari satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang apa? Jemaat, jangan mau disesatkan dan dibohongi dengan isu-isu si pendeta A, pendeta B. Sekarang dia bukan selalu di Manado, ada di Bitung kok. Oh, ada tuh cewek pendoa, dia doa sembuh. Pernah tuh Bitung hebat. Sekarang mana buahnya? Manado juga Bitung dulu, Manado juga heboh. Oh, ada tuh ibu di Winangun. Kalau dia doa, dia kasih petunjuk. Ada yang di kali, cuma bawa air aqua, pergi semua tuh orang. Pergi semua tuh orang. Sekarang apa DP buah? Kan Alkitab bilang, dia dibuah. Menetap atau tidak? Sekarang apa? Hilang semua. Maaf ya. Heboh di Manado masih dulu. Masih ingat penginjil cilik? Penginjil cilik yang hebat dulu di Manado, 8 tahun. 8 tahun. Hebat. Setelah dia dewasa, Rebeka, dia sama DP adik kan orang David, Rebeka, dan ada yang satu. Ini Rebeka kuliah 4 orang. Dia ambil bahasa Ibrani, nyandak lulus. Dompet teologi, hikmat dan wahyu. Oh Tuhan. Teologi, hikmat dan wahyu. Sehingga muncul dalam buku 3 tingkatan hikmat. Sekarang apa? Sekarang, maaf ya, ini cuma orang. Saya ini jadi evaluasinya orang, bukan mau cerita kejelekan, tidak. Tapi maksud saya mau meneguhkan panggilan yang sebenarnya. Sekarang David di Jakarta fotografer, dan berita terakhir karena ada DP mahasiswa baku teman dengan saya. Ketika DP papa di sini pergi, dia tidak terima di DP rumah di Jakarta. Dia cuma bilang kata, oh tanda kenal, karena tuh DP istri kawin dengan janda, kaya raya, rumah besar. Dia tak bukakan pagar. Apakah ini hamba Tuhan? Tapi saya tidak justice, saya tidak menghakimi. Itu berurusan dengan dia. Karena kembali buahnya ini bahaya, jangan tersesat. Sekarang Rebeka tidak tahu di mana. Lulusan sastra Unsra. Dulu hebat kalau dalam khotbah dulu di Koni, gedung Koni, lapangan Koni. Sementara khotbah, sebentar saya lihat ada ular turun di sudut sana. Orang kata langsung takut. Ada naga di sana segala macam. Sekarang mana tuh hikmat yang dorang andalkan? Inilah saya mau bilang sebagai evaluasi. Makanya jangan tersesat ayat 6 dengan kata-kata hampa mendatangkan murka Allah.
Saya tidak mau bilang dorang murka Allah. Ini cuman Tuhan bilang, makanya itu adalah awasan buat orang. Awasan. Makanya orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi anak di gerejanya Reform, gerejanya Stephen Tong, tantangan banyak sekali. Karena Stephen Tong ajaran, orang sudah tahu semua. Memang liberal, dia kipas habis karena tidak sesuai Alkitab, tidak kompromi, lurus. Nah biasa banyak sekali tantangan. Justru tuh bengko-bengko banyak kompromi, banyak teman. Tapi kalau lurus, banyak yang musuh. Karena itu Paulus kasih peringatan, jangan sesat oleh ajaran-ajaran itu. Karena ujung-ujung orang dapat murka Allah. Kadang-kadang murka Tuhan ketika takuti, akhirnya sadar, oh Tuhan, susah takuti kita. Kadang-kadang itu. Ya satu kalau Tuhan panggil pelan-pelan, kadang-kadang bahasa dikit kepala batu. Panggil agak keras, nggak apa-apa kok Tuhan. Nanti Tuhan ada jemaat kami. Sekarang jadi pimpinan gereja kami. Juga panggil acu-acu. Kok apa Tuhan tegur? Ya lari tuh Otto dari Manado mau Arab itu, tak putar berapa kali. Akhirnya bola di atas. Bola di atas, dia sadar dia ke kepala. Sudah kata besi. Besi, cuman memang kalau di atas sontong sedikit besi kena mati. Akhirnya dia bawa di rumah sakit. Akhirnya apa sadar? Sekarang jadi ketua jemaat. Dia tinggalkan dia hidup tuh kura-kura. Tapi bukan berarti langsung. Ada lagi jaga babengko sedikit balik lagi. Banyak cara Tuhan menegur orang. Ada yang lembut, ada yang kalau suka kepala batunya nak mau dengar, nak mau mengerti, nak mau sadar. Tuhan kuti telinga, baru dia kembali pada Tuhan. Orang jangan begitu. Bisa ikut dulu pagi. Ada lagi? Ada lagi? Ada satu. Ada satu. Satu Joy. Jadi maksudnya kita mau supaya ada kekerasan praktisnya apa, satunya berbeda. Sebab itu jadilah penurut-penurut orang bekerja, ada yang ada kantor, usaha, berapa lama Tuhan. Mungkin pengalaman yang akan secara khusus masalah praktis penurut-penurut Allah itu. Dari penurut Allah ya kalau kita tahu tentu rajin berdoa, tapi ada yang praktisnya dalam kehidupan. Ya. Makasih ya, betul sekali, saya paham. Karena orang ada yang di kantor, ada yang di bisnis, ada yang di rumah dan sebagainya. Betul, petunjuk praktis. Saya beri contoh. Pokoknya orang harus belajar kudus. Di bisnis pun orang harus belajar rapi, tertib, menurut kehendak Tuhan. Kalau dia orang-orang yang bermain itu urusan dorang. Yang penting orang harus belajar kudus. Saya beri contoh kecil. Ada di satu sekolah di Manado, sekolah teologi mengeluarkan STH dan SPD. Ada. Kunduran bikin apa? Skripsi dosen yang backing. Salah satunya kita dorong minta, malah dibantu akan juga. Bantu akan membayar 3 juta. Kita bilang kita tidak menerima itu. Itu di sekolah lain. Kita tidak terima, tapi dosen-dosen yang lain, doktor.
orang bikin. Saya bilang berdosa, tapi dokter no, mana temu lawan dokter kata dorang. Yang penting kita sebilang, tapi kita dorang minta ke kita tolak. Ada 3 orang yang datang minta tolong pada saya, 3 orang mahasiswa dari IAKN di negeri di Tateli itu kan Tateli. Satu dari sekolah PAUD yang mengambil SPD di Tuna, orang di BJAK, masing-masing 2,5 juta. Jadi ada 7,5 juta. Kita bilang kita bukan pembuat jalan sesat buat kamu. Silakan cari orang lain. Itu di kantor, di kampus. Nah, bagaimana orang mau praktekkan di dalam orang punya kerja lain? Belajar untuk melihat yang sesuai kehendak Tuhan, atau istilah dunia sekarang mengikuti koridornya Tuhan. Saya kira contoh praktis seperti itu. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada? Nona-nona, cewek-cewek ada? Nggak ada? Orang goyang dulu. Goyang dulu, berdiri dulu, 5 menit baru kita sambung. Yang mau minum silakan minum dulu. Termasuk kita mau minum.